Setelah meyakini panggilan Tuhan untuk masuk dalam pembentukan di sekolah teologi, saya akhirnya dapat mengambil langkah selanjutnya, yaitu mendaftar ke sekolah teologi. Saat ingin mendaftar ke sekolah teologi, yang terpikir di benak saya hanya ada satu nama STT saja yang berlokasi di Malang. Saya ikuti semua prosedur pendaftaran dan bahkan telah lulus semua tes saringan masuk. Namun ketika dilakukan tes wawancara, saya dinyatakan gagal, tetapi pihak pewawancara menginformasikan bahwa saya bisa mencoba lagi tahun depan. Saat itu saya merasa sedih dan kecewa karena kalau harus menunggu 1 tahun lagi baru masuk STT, itu terlalu lama bagi saya. Saya kemudian sharing pergumulan saya ke pihak pendeta dan juga guru Injil karena mereka adalah mentor saya. Mereka menyarankan untuk saya mencoba mendaftar tidak hanya di satu STT saja dan mereferensikan beberapa sekolah teologi lainnya ke saya. Singkat cerita, dari pendaftaran yang saya masukkan, akhirnya satu STT di Bandung menerima saya dan saya memutuskan untuk memilih kampus teologi yang berada di pusat kota Bandung tersebut sebagai tempat pembentukan saya. Dari peristiwa tersebut, pengalaman hidup mengajar saya bahwa ketika kita rindu mentaati panggilan dan perintahnya, tidak berarti segala sesuatu akan berjalan mulus dan lancar. Ketika kita sungguh mau menjadi hambanya dan menyerahkan diri secara total, bukan berarti semua pihak pasti akan selalu membuka jalan lebar dan menerima. Dan ketika ada pintu tertutup, bukan selalu berarti bahwa kita salah mendengar panggilan atau suara Tuhan, namun Tuhan mau menuntun dan membimbing kita ke sesuatu yang mungkin lebih cocok bagi kita versi Tuhan. Setelah itu saya memperoleh informasi tentang kampus tersebut, tentang proses studi dan juga biaya studi, serta bagaimana akomodasinya. Puji syukur ternyata biaya bulanan jauh sangat rendah dibanding kuliah di kampus profesional pada umumnya. Namun saya tidak berkemampuan untuk membiayai diri sendiri karena dalam 5 tahun terakhir saya sudah tidak bekerja secara profesional di kantor, melainkan saya lebih melibatkan diri dalam berbagai bentuk pelayanan, terutama dalam pelayanan yang berkaitan dengan misi, sehingga finansial saya tidak mencukupi untuk membiayai studi selama 4 tahun. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada kisah saya sebelum ini, bahwa seorang kakak saya telah menyatakan kesediaannya untuk mendukung biaya studi saya. Namun beberapa waktu sebelum saya harus pindah ke Bandung untuk masuk asrama, tiba-tiba rumah kakak saya ini mengalami kebakaran. Saat itu saya bingung dan marah pada Tuhan. Saya mempertanyakan di antara 8 kakak yang saya miliki, mengapa rumahnya yang harus terbakar? Kan masih ada 7 kakak lainnya. Saya sangat kecewa pada Tuhan dan timbul kekhawatiran bagaimana jadinya nanti untuk biaya kuliah saya selama 4 tahun ke depan. Mungkin kalau hanya 1 tahun saya masih bisa memakai tabungan pribadi yang ada, tapi jika untuk 4 tahun tabungan saya tidak akan mencukupi. Belum lagi biaya buku dan biaya kebutuhan bulanan. Namun karena keputusan sudah diambil, saya harus menjalaninya. Saya akhirnya memakai dana tabungan pribadi di bulan pertama perkuliahan saya. Namun pada saat bulan kedua, salah seorang mentor saya menelpon dan menanyakan kabar saya, juga menanyakan kabar tentang biaya studi saya. Memang mentor saya ini terus mengikuti kisah saya dan juga waktu kisah rumah kakak saya kebakaran, beliau sempat berbagian menolong juga karena saya terus mengupdate proses panggilan saya kepada beliau. Kemudian beliau menginformasikan berita sukacita bahwa ia telah menjembatani mencarikan dukungan dan ada seorang donatur dari komunitas di mana beliau melayani. Ada yang bersedia mengambil komitmen untuk mendukung biaya kuliah saya selama 4 tahun penuh. Haleluya, puji Tuhan. Dari hal ini saya belajar tentang kehidupan, yaitu ketika ada badai taufan, kehidupan yang menyapa kita, mungkin kita seringkali tidak bisa memahami apa maksud Tuhan, apalagi melihat rencana Tuhan ke depan. Namun kita bisa mengimani bahwa Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita
Dan Tuhan bukan hanya tahu, melainkan Ia juga mau apa yang terbaik itu diberikan kepada kita, terjadi bagi kita, di mana pada akhirnya kita hanya sanggup terharu, terdiam, dan terkagum pada karya penyertaan Tuhan, hanya ingin memuji, menyembah, dan meninggikan Dia. Selain itu, saya belajar bahwa kita sebagai anak Tuhan, orang percaya, butuh orang percaya lainnya, butuh komunitas yang menjadi support system untuk mendukung perjalanan dan pertumbuhan iman kita agar bisa tetap setia berjalan dalam jalurnya Tuhan. Ketika kita mengalami badai tofan kehidupan, ketika kita mengalami kekecewaan pada Tuhan, kita butuh mentor yang bisa menjadi pagar bagi kita untuk terus berjalan dalam koridornya Tuhan, yang bisa membantu melihat titik-titik buta yang tidak bisa kita lihat. Mentor menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menuntun dan memimpin kita terus menuju kepada arah tujuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan.